Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Henry Sari dengan NIM 2410117171200007. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamanti, SPSI, MPD. Nah, topik yang akan saya bahas di sini adalah mengenai permasalahan atau tantangan yang terjadi ketika kita menjalani proses pembelajaran mandiri atau self-directed learning. Jadi, untuk teman-teman sekalian nih, ada nggak sih dari kalian tuh yang pernah merasakan kesulitan saat melakukan pembelajaran bahasa Inggris mandiri di rumah, entah karena kesulitan dalam memahami materinya, atau karena sering terdistraksi sama handphone? Nah, permasalahan-permasalahan ini itu merupakan permasalahan yang sering kita temui ketika kita melakukan proses pembelajaran mandiri atau self-directed learning. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang permasalahan ini, kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya self-directed learning ini. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan 3 pendapat dari para ahli mengenai definisi self-directed learning. Jadi di sini ada menurut Knowles mengatakan bahwa SDL merupakan suatu proses di mana individu mengambil inisiatif dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi pengalaman belajarnya tanpa ketergantungan pada instruktur atau guru di sini. Lalu ada menurut Merriam, self-directed learning adalah usaha yang dilakukan oleh seorang siswa untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, prestasi yang berhubungan dengan pengembangan diri secara mandiri. Setelahnya ada menurut Huda, self-directed learning adalah kondisi di mana pembelajar atau individu yang melakukan pembelajaran memiliki kontrol sepenuhnya dalam proses pembuatan keputusan terkait dengan pembelajarannya sendiri dan menerima tanggung jawab utuh atas itu. Jadi dapat kita simpulkan menurut 3 pendapat ini bahwa SDL itu merupakan suatu usaha atau proses belajar di mana individu itu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pengalaman belajarnya tanpa ketergantungan penuh pada instruktur. Dan ia juga memiliki tanggung jawab penuh atas keputusan yang ia buat dalam proses pembelajaran mandirinya. Nah, peran guru di sini itu adalah sebagai fasilitator, sebagai mentor, sebagai motivator. Dalam proses SDL atau pembelajaran mandiri, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, agar SDL kita hasilnya optimal. Nah, dalam faktor internal yang terkait itu adalah faktor gaya belajar, mood dan kesehatan, kecerdasan, dan pendidikan siswa. Sedangkan di faktor eksternal yang terkait itu ada waktu belajar, tempat belajar, motivasi, serta pola asuh orang tua. Nah, apabila faktor-faktor ini tidak diperhatikan atau disesuaikan dengan individu, maka proses SDL kita itu tidak akan berjalan dengan lancar dan hasilnya juga tidak akan optimal. Permasalahan atau tantangan yang sudah disebutkan di awal tadi mengenai kesulitan dalam memahami materi atau sering terdistraksi, itu juga merupakan salah satu akibat atau hasil dari tidak terpenuhinya faktor-faktor tadi itu. Contohnya untuk permasalahan pertama tadi mengenai kesulitan memahami materi, itu dapat disebabkan oleh individu yang tidak mengenali gaya belajarnya sendiri. Nah, gaya belajar ini sangat penting untuk dikenali agar saat kita melakukan pembelajaran mandiri itu semuanya itu akan berjalan lancar dan kita bisa memahami materi dengan cara kita sendiri. Sedangkan masalah kedua tentang terdistraksi dengan gadget itu dapat dikarenakan oleh kedisiplinan diri yang kurang. Nah, kedisiplinan diri yang kurang ini dapat disebabkan oleh kurangnya motivasi dalam diri individu tersebut. Nah, jadi di sini saya memiliki beberapa solusi dan upaya yang dapat dilakukan oleh guru sebagai
fasilitator, mentor, dan motivator. Untuk permasalahan pertama yang tadi mengenai siswa yang mengalami kesulitan memahami materi saat belajar sendiri. Nah, sebagai guru, kita dapat mengambil peran sebagai fasilitator dengan menyediakan media berbentuk kuis atau tes mengenai gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Dengan cara ini, siswa mendapatkan kesempatan untuk mengenali gaya belajarnya. Cara lain seperti memberikan nasihat mengenai gaya belajar juga dapat dilakukan agar pembelajaran mandiri siswa dapat lebih terarah. Permasalahan kedua mengenai siswa yang mudah terdistraksi karena kurangnya disiplin diri dan motivasi. Upaya yang dapat dilakukan guru adalah dengan menumbuhkan motivasi ekstrinsik dalam diri siswa. Motivasi ekstrinsik ini dapat ditumbuhkan melalui metode teori behavioristik yang menyangkut pautkan tentang pemberian hadiah atau hukuman. Contohnya, seorang guru mengatakan bahwa ia akan mengadakan kuis mengenai nama-nama bagian tubuh dalam bahasa Inggris esok hari. Bagi siswa yang bisa menjawab 5 kuis yang diberikan, maka akan mendapatkan nilai tambahan dan voucher makanan gratis di kantin selama 3 hari. Nah, dengan adanya iming-iming hadiah, siswa yang berminat pasti akan termotivasi untuk belajar mandiri terkait materi yang akan menjadi kuis esok hari. Ini merupakan contoh motivasi ekstrinsik yang dikembangkan, yang ditumbuhkan oleh guru dalam diri siswa. Nah, itu tadi merupakan solusi atau upaya yang dapat dilakukan guru sebagai fasilitator, mentor, dan motivator dalam menunjang pembelajaran mandiri siswa atau self-directed learning siswa. Nah, di sini saya akan menambahkan saran saya untuk siswa atau pembelajar, karena saya di sini juga merupakan pembelajar. Nah, berdasarkan pandangan saya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pembelajar untuk mengatasi permasalahan ini. Untuk permasalahan pertama, selain solusi yang diupayakan oleh guru, individu dapat mencoba tes atau kuis mengenai gaya belajar dalam website Aku Pintar atau dengan mengamati sendiri saat proses SDL sedang berlangsung. Untuk permasalahan kedua, selain kurangnya motivasi, kurangnya kedisiplinan itu dapat karena kurangnya manajemen waktu, mana yang waktu untuk hiburan dan mana yang untuk belajar. Nah, saran saya adalah selalu cukupkan waktu untuk istirahat dan hiburan, sehingga ketika kita sebagai pembelajar melakukan pembelajaran mandiri, kita tidak akan mudah terdistraksi dengan gadget, karena waktu untuk hiburan sudah terpenuhi. Saran lain, ketika melakukan SDL, ada baiknya kita itu menjauhkan handphone atau gadget dalam jangkauan kita dan gunakan seperlunya sebagai media penunjang pembelajaran mandiri. Baik, itu saja dari saya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.